Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita. Cerita ini berjudul Teror Dokar Pocong. Cerita ini ditulis oleh Bintang Putra. Bagi teman-teman yang mau membaca cerita secara langsung, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Seperti apa ceritanya? Mari masuk ke ceritanya. Sebuah teror dokar atau andong yang dikemudikan pocongan keliling desa kami dan sekitarnya. Konon setiap pintu yang diketuk atau desa yang disinggahi akan mendapatkan malapetaka sampai berakibat kematian bagi penghuni desa. Teror ini pernah berlangsung di era 90-an dan kembali ramai di tahun 2014 dan membuat beberapa desa harus menghentikan semua kegiatan atau aktivitas sebelum petang. Kejadian sekitar 4 tahun lalu di sekitar tahun 2014 awal tahun, dan belum ada part kejadian yang terlewat lupa sedikit pun. Iya, kala itu hari Selasa Kliwon. Selasa yang bisa dibilang hari jelek, alasan dari leluhur kami, karena Tuhan menciptakan apa yang tidak disukainya di hari Selasa. Itu kepercayaan adat Jawa. Ditambah beberapa pemuda desa masih ramai bermain gitar dan dangdutan di warung kopi, tepatnya jalan di ujung desa. Ya, sebut saja hiburan sederhana bagi kami yang menunggu lulus sekolah untuk bekerja di tanah perantauan. Karena rata-rata kami tumbuh sebaya dengan selisih usia yang tidak terlalu jauh. Desa kami lumayan terpencil, sekitar 3-4 jam perjalanan dengan kendaraan pribadi untuk sampai ke kota besar terdekat. Biasanya masyarakat desa berbelanja ke kota setiap minggu, termasuk untuk kebutuhan pangan atau pertanian seperti beras, minyak, bahan bakar, mie instan, bibit, atau pupuk. Desa kami sedikit sulit untuk dijangkau sekalipun dengan kendaraan 4x4, berpenggerak 4 roda. Kalaupun bisa harus memutar lewat jembatan di desa tetangga dan memakan waktu lebih lama. Tentunya sekitar 6,5 jam. Maka kami harus menyimpan logistik, minyak, dan lain-lain dengan baik. Karena kebetulan jembatan di desa kami rusak akibat banjir bandang beberapa tahun silam dan belum direvitalisasi oleh pemerintah daerah sampai cerita ini ditulis. Sebut saja Mbah Ji. Beliau adalah juru kunci desa yang berusia lebih dari 100 tahun. Namanya cukup terkenal di seantero kabupaten tempat kami. Bahkan rumornya beberapa petinggi negara di masa lalu juga sempat sowan ke rumah beliau, entah meminta restu atau doa, maupun sekedar solusi permasalahan yang berkaitan dengan negara dan beberapa hal mengenai hal spiritual. Selasa Kliwon di bulan Februari 2014, setelah asar Mbah Ji berpesan kepada beberapa pemuda desa, yang salah satunya kebetulan cucu beliau, Adib, bahwa nanti malam gerimis dan disarankan tidak di luar rumah. Dan benar saja, saya beserta teman yang lain merasakan hawa yang berbeda setelah maghrib menjelang. Gerimis tidak kunjung berhenti. Kami beserta teman-teman kami masih di warung kopi untuk menghibur bosan dengan bermain gitar dan bercanda hal-hal yang terjadi di sekolah tadi siang. Kopi kami hampir habis dan kami mulai kehabisan ide lagu yang kami nyanyikan. Jam dinding usang yang tertempel di warung bambu tersebut sudah menunjukkan pukul 7:15. Cukup sore tapi sepi di desa kami. Sementara gerimis pun tidak juga mereda. Para orang tua kami juga sudah kembali dari sholat isya di masjid. Hawa semakin dingin dan angin semakin bertiup, tidak seperti biasanya. Seperti membuat kami merinding tanpa tahu apa yang akan terjadi. Tapi salah satu teman kami, sebut saja namanya Adib. Dia salah satu cucu Mbah Ji. Nyeletuk singkatnya. Wah, hawanya. Biasanya akan ada hal buruk terjadi biasanya kalau begini. Salah satu teman kami Jafar pun berkata demikian. Tapi tidak dengan satu lagi teman kami, Edi Paing. Iya, dinamakan Edi Paing karena lahir di hari Pasaran, Paing, dalam penanggalan Jawa.
Wah, begini nih, bebakaran singkong enak nih, ajak Edi. Lah punya siapa, Ed? Apa dari kebunmu saja? Wah, dekat sama pemakaman itu, Cok. Ngeri, sahut Jafar. Lah diambil aja bareng-bareng gitu, jawab Edi Pahing. Waduh, dikira apa mau panen kalau satu kebun kita ambil semua? Sekalian aja bawa truk kita bawa ke pasar, sahut saya. Enggak, maksudku kita berempat ini, ujar Edi Pahing. Ya udah, kalau ada apa-apa, asal buruan lari ya, timpal si Adim. Spontan kami bertiga menjawab, siap. Oh iya, dari warung kopi Pak Eno untuk menuju kebun Edi Pahing harus menyeberangi sebuah pemakaman dan jembatan bambu. Jembatan membentang 30 meter dan dibangun atas inisiatif warga desa yang hanya bisa dilalui pejalan kaki. Karung pun kami siapkan dan berbekal obor dan senter. 15 menit di tengah gerimis yang hampir mereda dipayungi daun pisang yang kami potong dari belakang warung kopi Pak Eno. Kami berjalan kaki, tidak lama kemudian kami sampai di jembatan. Kami berhenti sejenak karena Edi Pahing selaku di depan tiba-tiba diam dan seperti menahan langkahnya, seolah-olah sedang terjadi sesuatu di depan. Jafar, saya, dan Adim di belakang pun menghentikan langkah, seraya melongok ke depan dan bertanya-tanya apa yang membuat Edi Pahing menahan langkahnya. Shh. Tiba-tiba Edi Pahing memperingatkan kami agar tidak berisik karena penasaran dengan apa yang terjadi. Ngapain, Ed? Ngapain kamu tiba-tiba diam saja? Tanya Jafar lirih. Nggak apa-apa sih, perutku sakit, pengen kentut nih, jawab Edi Pahing. Dan bersamaan seperti paduan suara, kami langsung, jancok kamu, Ed, tak kira apa? Aku udah panik setengah penasaran loh. Edi Pahing seketika tertawa, berhasil mengerjai sekawan dan memecah keningan di pinggir sungai tersebut. Tanpa kami sadari, disinilah teror dimulai. Iya, hal yang tidak terbesit setelah candaan kami yang memecah keningan malam itu. Kami pun perlahan melanjutkan perjalanan kami menuju kebun singkong, melewati jembatan bambu tadi. Tidak ada 5 menit, Edi Pahing menahan langkah di tengah jembatan, dan kali ini tatap matanya lebih serius ke satu titik di iringan sungai. Shh. Perintah Edi Pahing ke kami sambil menempatkan jari telunjuk ke mulutnya. Ada sebuah pohon randu mengering dengan daun yang dikatakan jarang. Kami semua ikut melihat ke titik tersebut. Di salah satu dahan yang tinggi, bagian pohon randu itu. Jafar dengan spontan langsung mengarahkan senternya ke titik tersebut, dan mata kami membelalak seketika ke arah dahan pohon randu tersebut. Lalu apa yang terjadi? Iya, itu kuntilanak merah sedang melambaikan tangan seolah-olah mengucapkan selamat datang pada kami. Konon cerita yang kami dengar dari leluhur kami, kuntilanak merah suka menyakiti secara fisik. Kembali ke jembatan dan kami berempat, dan mata kami masih terpaku, dan badan kami seolah tidak bisa bergerak kemanapun. Ya Allah, cobaan apa lagi nih? Mana lagi di tengah jembatan bambu lagi? Batin saya. Dalam kondisi panik, saya mencoba sebisa mungkin untuk membaca doa yang saya ingat sambil memejamkan mata. Lalu bagaimana Jafar, Adim, dan Edi Pahing? Dalam kondisi panik, tiba-tiba saya dengar Adim berteriak dengan bahasa Jawa yang intinya meminta untuk tidak mengganggu kami. Adim menepuk punggung saya dan Jafar seraya menyadarkan kepanikan kami sambil mendorong dan menyadarkan Edi Pahing untuk segera melangkah maju. Dan kalian tahu apa yang selanjutnya terjadi. Dalam sekejap kuntilanak merah itu terbang sembari tertawa khas, seperti menertawakan kami. Terbang menuju ujung jembatan bambu yang akan kami lewati, seolah menghalangi perjalanan kami ke kebun Edi Pahing. Dalam posisi terdesak, kami yang di tengah jembatan merasa tidak punya jalan keluar, kecuali kembali ke ujung jembatan yang kami lewati. Balik aja balik, gak bebakaran singkong gak masalah,
teriak Adim seraya ketakutan kepada kami. Begitu kami mengarahkan pandangan ke ujung jembatan yang kami lewati, apa yang terjadi? Dua pocong seperti sedang menunggu kami. Ya Allah, apalagi nih? Teriak Jafar. Di antara kami semua yang panik, cuma Adim yang terlihat sedikit tenang dan berusaha mencari solusi. Karena kami harus memilih untuk melanjutkan perjalanan dan dihalangi kuntilanak merah atau kembali ke desa kami dengan dihalangi dua pocong yang siap menunggu kami. Kami mencoba sebisa mungkin untuk berdoa meski di tengah kepanikan. Kami tidak mungkin terjun ke sungai karena bebatuan besar di dasar sungai seperti siap menunggu kami jatuh ke dasar jembatan. Entah kenapa di tengah kepanikan seperti begini, saya ingin sekali mencoba membuka mata. Dan benar saja, tiba-tiba saya lihat Adim dengan sorot mata dan ekspresi yang tidak pernah saya lihat sebelumnya, melangkah maju ke arah kuntilanak merah sambil berbahasa Jawa dengan nada marah. Saya mengintip sambil berpegangan pagar bambu dari jarak 15 meter. Masih terdengar suara kuntilanak merah tertawa, bercampur suara jeram sungai. Diikuti suara Adim samar berteriak, entah permisi untuk melanjutkan perjalanan. Diikuti suara 2 kali ledakan kecil, seperti petasan. 5 menit kemudian sayup kami mendengar suara Adim berteriak, Sudah, ayo buruan nyebrang." Kami pun memberanikan diri membuka mata dan melihat sekeliling. Ternyata sudah aman. Kami melangkah pelan memastikan perlahan sambil melihat antar ujung jembatan bambu tersebut. Dan benar sudah aman. Saya, Jafar, Edi Paing pun menghela nafas panjang bersamaan. Seraya saling menatap dengan tatapan penuh tanya yang lebih baik kami simpan dulu. Ketika sampai di desa tetangga, tempat di mana kebun Edi Paing berada, gerimis reda, kemudian kami melanjutkan perjalanan dengan saling diam dan mengikuti instruksi Adim melangkah. Sekitar 10 menit berjalan, kaki kami pun tiba di desa tetangga. Oh iya, desa tetangga kami adalah desa yang bisa dikatakan ramai, karena jalan depan desa tetangga adalah jalan akses hasil tani maupun hasil bumi ke kabupaten. Sambil mengumpulkan nafas setelah kejadian tadi, kami menyempatkan singgah duduk di depan warung kopi desa tetangga yang kebetulan hampir tutup. "Loh, kalian dari mana ini, Leh? Malam begini kau belum pulang?" sambut Pak Manto penjaga warung. "Duh, panjang ceritanya, Pak. Minta air putih dulu dong," sahut Jafar tanpa teding aling-aling. Biasa, basa-basi. "Iya, itu ambil sendiri di teko," jawab Pak Manto. "Makasih lho, Pak," ujar Jafar. "Sebentar, toh kalian ini pada dari mana? Kok sampai di sini jam segini?" tanya Pak Manto. "Enggak kok, Pak. Ini mau cabut singkong di kebun. Buat kami bebakaran," ucap Jafar. "Oh alah, ya sudah buruan. Nanti keburu kemalaman. Soalnya desa agak nggak aman seminggu terakhir," cerita Pak Manto. Tiba-tiba Adim menyaut, "Lah, sebentar Pak Manto. Memangnya ada apa?" "Loh, apa orang desamu tidak mendengar kabar cerita?" tanya Pak Manto sambil tatap mata penuh selidik. Enggak, Pak," sahut kami berempat seraya menatap penasaran. "Ya sudah, besok saja. Masih mau minum gak?" sahut Pak Manto menutup pembicaraan. Alah si bapak, buat kami penasaran aja. "Ya sudah, kami ke kebun. Terima kasih airnya ya, Pak," sahut Jafar berterima kasih ke Pak Manto. "Ya sudah, ayo, buruan, keburu malam," ajak Adim. Kami pun berjalan kaki meninggalkan warung Pak Manto sambil bercanda dan ngobrol. 5 menit berjalan kaki, kami sampai di kebun Edi Paing. Jafar bersemangat mencabut beberapa pohon singkong. Adim membantu Jafar. Edi Paing menyorot senter ke arah pohon yang dikira-kira besar umbinya dan bisa kami makan bersama setelah dibakar. Setelah selesai umbi kami potong dengan pohonnya. Iya, batangnya kami tanam kembali dengan tujuan bisa tumbuh lagi. Lanjut meninggalkan kebun Edi Paing, berjalan kaki melewati warung kopi Pak Manto yang masih terang, ternyata belum tutup.
Dan kebetulan sekali ada sebuah mobil pick-up parkir milik tetangga kami, Mas Gatot. Kami memanggilnya, dia adalah sepupu Adim, yang kebetulan cucu Mbah Ci juga. Mampirlah kami ke warung Pak Manto dan menyapa Mas Gatot yang datang dari kota untuk pulakan pupuk dan bibit. Dalam hati saya langsung berucap alhamdulillah karena kami berempat tidak harus melalui jembatan yang kami lewati tadi, yang masih membekas jelas di ingatan kami masing-masing. Mata Gatot pun menyapa Adim dengan pertanyaan, "Lu Dim, kamu jam segini gak di rumah? Habis dari mana?" "Itu anak-anak dari kebun habis cabut singkong buat pembakaran," saut Pak Manto. "Iya mas, mau bakar-bakar," timpal Adim. "Tak kira tadi jadi tutup pak?" tanya Jafar. "Iya, tadi mau tutup, terus Mas Gatot mampir minta kopi," jawab Pak Manto. "Oh alah begitu. Mas Gatot, saya pulangnya numpang ya, soalnya kami gak mau lewat jembatan bambu lagi," ucap Jafar meminta ke Mas Gatot. "Iya Far, ayo sama Adim juga semua. Tak nyeruput habis kopi saya dulu," jawab Mas Gatot. 10 menit kemudian kami berangkat menuju desa kami dengan menumpang pick up Mas Gatot. Ditempuh 30 menit perjalanan. 30 menit berlalu, kami pun tiba di desa kami tercinta. Namun yang membuat kami sedikit heran, gerimis sudah mereda, tapi hawa desa kami semakin dingin dan sedikit mencekam. Tidak seperti biasanya, seperti akan terjadi sesuatu yang bisa dikatakan kurang baik. "Ayo teman-teman, buruan dicuci singkongnya, terus dibakar rame-rame. Kalau kurang rame, kita bakar sama rumahnya," canda Edipaing. Tidak ketinggalan pula Mas Gatot, saudara Adim turut serta. Kami membagi tugas masing-masing, sementara saya dan Jafar mengambil kayu bakar yang biasa ibu pakai di rumah untuk menyalakan api memasak. Adim dan Edipaing mencuci bersih singkong supaya bisa dimakan, karena kalau salah olahan bisa keracunan kami berempat, karena mereka berdua lebih ahli dalam teknik persingkongan dibanding saya dan Jafar. Oh iya, Mas Gatot adalah cucu Mbah Ci dari anak pertama, salah satu petani sukses di desa kami yang bisa dikatakan mampu secara finansial untuk ukuran di desa kami. Kami melakukan acara bebakaran pun di rumah Adim, karena di rumah Adim bisa dikatakan aman. Mbah Ci tinggal dengan orang tua Adim, satu atap, dan Adim adalah cucu paling disayang oleh Mbah Ci. Setelah singkong sudah siap dimasak, kami berkumpul di dapur untuk membakar singkong tersebut dan dimakan beramai-ramai. Tiba-tiba Mbah Ci terbangun dan bilang kepada Adim, "Kamu kan sudah saya kasih tahu tadi sore, jangan keluar rumah toleh." Padahal kami juga belum menceritakan apapun. "Iya Mbah, maaf," jawab Adim kepada Mbah Ci. "Kamu gak diapa-apain kan sama yang merah tadi? Tapi kamu gak apa-apa kan?" tanya Mbah Ci memastikan bahwa cucunya dalam keadaan baik-baik saja. "Gak apa-apa Mbah," ucap Adim. "Ya sudah, kalau sudah selesai buruan pulang, karena sudah larut malam," perintah Mbah Ci kepada kami. Bersamaan kami jawab, "Iya Mbah." Jam dinding menunjukkan pukul 12 malam. Mas Gatot pamit untuk beristirahat, dan kami juga selesai bebakaran tidak lama kemudian. Lalu saya, Jafar, berikut Edipaing, pamit kepada Adim dan pulang ke rumah masing-masing, karena besok pagi kami masih harus bersekolah. "Sik Rek, tungguin aku," teriak Jafar dari gerbang sekolah kami, membuyarkan pandangan saya ke salah satu gadis namanya Dian, gadis favorit sekolah kami, yang kebetulan sedang lewat depan gerbang sekolah. Oh iya, kami satu sekolah, dan kebetulan pula satu kelas. Sudah kebiasaan kami dari SD, ketika berangkat sekolah, saling menjemput satu persatu, dan berangkat bersama dengan bersepeda. "Sorry Bin, tadi aku kesiangan," ucap Jafar kepadaku. "Santai Aifar, tadi ibumu juga bilang kamu masih mandi katanya," jawabku.
5 menit kemudian jam masuk kelas berbunyi. Ternyata Adim dan Edi Paing sudah di kelas sambil membicarakan kejadian beberapa malam lalu di desa tetangga bersama teman kelas kami yang tinggal di desa tetangga. Selamat pagi anak-anak. Tiba-tiba sapa guru bahasa Indonesia kami masuk kelas dan sekejap saja membuyarkan fokus kami yang ikut ngobrol bersama teman-teman kami dan langsung mengambil tempat duduk kami masing-masing seperti biasa sembari menjawab bersamaan. Pagi juga Pak. Saya pun menyiapkan buku catatan yang memang akan diperiksa guru kami di hari ini. Spontan celetukan Jafar lirik. Mati aku, buku catatanku ketinggalan rek. Saya pun menahan tawa. Seperti biasa, remaja pria seumuran kami menganggap kejadian yang menimpa Jafar pagi ini adalah langganan dan tidak sekali dua kali. Setelah guru kami berkeliling memeriksa catatan teman kami sekelas, tibalah giliran catatan saya diperiksa oleh guru bahasa Indonesia kami. Dan catatan saya lolos. Lalu disambung giliran Jafar sambil lirih mengaku, lupa Pak, saya nggak bawa buku catatan saya. Oh alah Jafar, kamu ini lupa kok terus. Ya sudah, nanti jam istirahat ke kantor saya, jawab guru bahasa Indonesia kami. Mata pelajaran bahasa Indonesia yang terjadwal di kelas kami pun dimulai. Jam dinding yang terletak di depan kelas menunjukkan pukul 9:25 pagi, yang berarti 5 menit lagi kami diizinkan jam istirahat. Akhirnya bel istirahat berbunyi nyaring, senyaring perut saya yang belum sarapan. Tapi jam istirahat sekolah hari ini tidak berlaku bagi Jafar, karena dia harus menghadap guru bahasa Indonesia kami, yang notabene wakil kepala sekolah kami. Saya, Adim, dan Edi Paing berjalan ke kantin sambil bercanda dengan teman kelas kami. Tanpa sengaja di waktu yang bersamaan tiba Dian, gadis favorit sekolah kami, keluar kelas. Dan apa yang terjadi? Iya, kami remaja kaum Adam pasti serempak mengarahkan pandangan ke Dian sambil menyapa dengan nada sok kenal. Halo Dian, sapa kami bertiga. Kalian? Iya, Saudian sambil tersenyum kecut. Sesampainya di kantin, Bu, gorengan tahu isinya ada. Sekalian es teh ya Bu, pinta Adim kepada ibu penjaga kantin. Saya juga Bu, timpal saya. Entah kenapa hari itu suasana kantin sekolah tidak begitu ramai seperti biasanya. Saya pun sigap mengambil piring kecil untuk tempat gorengan yang akan kami makan, sambil menunggu dibuatkan es teh. Tiba-tiba Adim membuka pembicaraan. Rek, kalian sudah tahu belum cerita ganjil yang dirahasiakan Pak Manto Warkop kapan hari? Saya dan Edi Paing spontan menjawab, bercampur ekspresi penasaran. Enggak lah Dim, memangnya ada apa toh? Tiba-tiba, ini es teh kalian, coba diminum, nanti keburu dingin loh. Potong ibu penjaga kantin sambil bercanda yang sepertinya ikut mendengarkan pembicaraan Adim dan kami, seraya menyodorkan gelas es teh kepada kami. Itu loh Rek, katanya ada dokar andong yang Pak kusirnya adalah pocongan, jawab Adim setelah mendengar cerita dari teman kami yang tinggal di desa tetangga kami. Masa Dim? Tanya kami penasaran. Adim pun cerita hasil bergosip tadi pagi dengan bersemangat. Iya beneran, beberapa orang desa juga sudah melihat dokar itu lewat sambil bersuara lonceng kecil seperti andong yang ada di pasar kabupaten. Dalam waktu yang bersamaan, bel masuk kelas berbunyi. Iya, kami harus kembali ke kelas dan sementara menyimpan rasa penasaran kami sampai sepulang sekolah dan membicarakan ini dalam perjalanan pulang ke desa. Oh iya, Jafar tidak diizinkan istirahat di kantin karena dia harus menjalani setrap atau dihukum di ruang BP tempat di mana siswa menjalani konseling tentang permasalahan dalam indisipliner akademis. Baiklah, begitu ya anak-anak pelajaran untuk hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan.
karena akan saya cek di pertemuan minggu depan. Kita akhiri dulu kelas kita di hari ini. Terima kasih. Tutup guru matematika kami sembari menutup materi pelajaran sekolah yang kami terima di jam terakhir kelas hari ini. Karena jam dinding di depan kelas sudah menunjukkan waktu 12 lewat 5 siang, kami pun berkemas peralatan alat tulis dan perlengkapan kami. Seperti biasa, tiba kelas ramai seketika dengan candaan maupun hal lain di luar pelajaran sekolah. Jafar pun datang dengan langkah lesu sambil menghela nafas panjang karena tidak diizinkan mengikuti kelas hari ini. Sambil menunggu Jafar berkemas, saya melanjutkan obrolan kepada Adim. "Dim, tadi itu beneran. Gimana ceritanya itu?" Adim merubah ekspresinya sambil menjawab, "Iya, nanti aja aku ceritain sambil jalan pulang." Setelah kami bertiga sudah siap, kami berjalan ke arah gerbang sekolah untuk menunggu Jafar yang tiba-tiba entah kemana dan di mana, sedang apa, bersama siapa. Cukup lama kami menunggu, 10 menit lebih Jafar tak kunjung menyusul kami. Saya karena sudah sedikit lelah, sepulang sekolah menepis inisiatif untuk mencari teman kami Jafar dan memilih menunggu saja. Benar saja, beberapa menit berlalu kemudian, Jafar dengan santainya menenteng es teh dalam plastik sambil tersenyum-senyum polos, tak bersalah, seolah menertawakan kami yang sudah menunggunya dari beberapa menit yang lalu sambil menahan kekesalan kami. Dengan polosnya Jafar bertanya, "Loh Rek, kalian nungguin aku toh?" Kami serempak menjawab dengan sedikit nada tinggi, "Lah menurutmu bagaimana?" Jafar diam sambil tersenyum kecut. Panas cukup terik siang itu, seolah menandakan bahwa sore akan turun hujan lebat. Akhirnya kami memutuskan berteduh di sebuah gubuk di bawah pepohonan rindang sambil menghela nafas panjang setelah mengayuh sepeda kami di tengah panas yang terik. Atas rasa penasaran saya membuka pembicaraan pada Adim terkait teror yang terjadi di desa tetangga kami. "Gimana Dim cerita teror desa tetangga yang tadi? Aku masih penasaran nih." "Iya, aku juga penasaran," timpal Jafar. Adim memulai bercerita. "Begini ceritanya." Sambil diam sejenak beberapa menit, seolah mematung dan menunjukkan ekspresi berpikir. Karena lama kami tunggu, tak juga bercerita. Saya pun sedikit berteriak, "Gimana boy ceritanya?" "Ya begini ini." Pose Adim diam mematung sambil tertawa. Dasar bocah edan," teriak Jafar sambil bercanda. Akhirnya saya ikut tertawa. Tidak lama Adim mengubah ekspresinya, seolah serius akan menceritakan kejadian ganjil yang menimpa desa tetangga kami. "Begini loh tadi cerita Rudi." "Oh iya, Rudi adalah teman kami sekelas dan tinggal di desa tetangga kami yang sedang ramai dibicarakan karena ada kejadian ganjil." Adim memulai bercerita. Kata Rudi, desanya beberapa kali disinggahi dokar atau andong yang dikemudikan pocongan, dan versi beberapa orang yang kebetulan ronda di malam itu, dokar atau andong tersebut punya 3 penumpang di belakangnya, yaitu kuntilanak merah dan 2 pocongan. Rumornya mereka suka mengetuk pintu rumah penduduk 3 kali, dan rumah yang diketuk satu-satu penghuninya akan meregang nyawa atau terkena malapetaka. Jafar tiba memotong pembicaraan. "Lah, maksudmu Dim? Yang kita lihat beberapa malam lalu itu mereka Dim?" "Iya, benar, itu mereka," jawab Adim tenang seraya mengingat-ingat kejadian yang menimpa kami berempat di jembatan desa kami beberapa malam lalu. Adim adalah cucu Baci yang usut punya usut, ternyata indigo, dan memiliki kekuatan supranatural untuk melindungi dirinya dari hal-hal tak kasat mata dari lahir. Secara Adim adalah cucu keturunan Baci yang cukup dispesialkan oleh Baci sendiri karena memiliki kelebihan yang tidak semua orang memiliki. Saya sebenarnya sudah tahu teror tersebut akan masuk desa tetangga kita lewat mimpi semalam sebelum kita kebakaran singkong. Tapi saya takut mendahului apa yang belum terjadi. Cerita Adim dengan mimik serius. "Wah,
Lah kamu kok malah gak ngasih tahu kami, biar gak jadi bebakaran singkong dari kebun Edi Paing toh Dim? Tanya Jafar dengan polos. Wah, lana itu saya beneran gak tahu memang waktu kapannya, Far. Jawab Adim. Kami mendengarkan sambil manggut-manggut, sambil mencerna dan meresapi cerita Adim. Sebentar, Lambaji kok tahu kita habis dikasih lihat kuntilanak dan pocong di jembatan itu, Dim? Potongku penasaran. Adim menjawab dengan santai. Nanti juga kamu tahu sendiri, Bin. Kemudian Adim meneruskan ceritanya yang sempat terpotong oleh rasa penasaran kami. Beberapa orang sudah menjadi korbannya di desa tetangga, mulai dari kejadian tenggelam di sumur, yang notabene sumur sudah ditutup dan lama tidak terpakai, sampai sakit keras yang secara medis dipastikan sehat, kesurupan, dan banyak hal lain. Yang kutakutkan itu masuk ke desa kita. Saya, Edi Paing, dan Jafar serius mendengarkan cerita Adim sambil berpikir mengandaikan cerita Adim terjadi. Sepertinya kuntilanak dan pocong kemarin pertanda sesuatu menurutku, karena semenjak kejadian itu Mbak Haji jarang banget keluar dari kamar. Lanjut Adim kepada kami. Tidak terasa dan Asar sudah terdengar lirih dari kejauhan, seolah memotong cerita Adim dan menandakan hari berganti dalam pasaran hari atau penanggalan Jawa, dan kami berempat memutuskan mengayuh sepeda kami ke rumah masing-masing. Karena ibu kami pasti sudah menunggu dan mencari kami, karena dari tadi tidak kunjung sampai di rumah. Dan benar saja, baru saja menginjakan kaki di halaman rumah, orang tua saya sudah menunjukkan ekspresi marah, bercampur khawatir, sambil berucap, "Buruan mandi sana, terus gak usah keluar kamar dulu." Karena pulang tidak tepat waktu, dan seperti biasanya, saya kira itu sebuah hukuman. Sore ini desa terlihat sepi orang berlalu lalang, dan beberapa orang terlihat menyelesaikan pekerjaannya lebih awal. Beda dari biasanya, begitupun warung kopi Pak No, langganan kami, juga berencana tutup sebelum maghrib, membuat saya penasaran tentang apa yang terjadi di desa kami. Padahal beberapa hari lalu, semua berjalan dengan normal.